pemirsa, apa kabar? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda, mulai dari agenda resmi hingga momen balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya, Sevanya Sarah. Langsung saja, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembicaraan kerjasama Indonesia dan Rusia berjalan produktif saat bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Pertemuan bilateral ini membahas berbagai bidang kerjasama yang terus berkembang. Kedua negara juga melihat adanya kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin memperlihatkan perkembangan hubungan yang semakin kuat antara Indonesia dan Rusia. Dalam forum ini, pembahasan kerjasama dinilai berjalan efektif dan menghasilkan kemajuan yang terlihat di berbagai sektor. Selanjutnya, Presiden Prabowo menyampaikan komunikasi dengan pihak Rusia tidak hanya terjadi dalam satu kesempatan. Ia telah bertemu dengan berbagai delegasi pemerintah serta perwakilan perusahaan Rusia, baik di Indonesia maupun di Moskow. Dari rangkaian pertemuan ini, pembicaraan yang berlangsung dinilai memberi hasil yang positif. Interaksi yang terjalin membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan memperkuat hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Lebih jauh, hampir seluruh bidang kerjasama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini mencerminkan adanya percepatan implementasi dari kesepakatan yang telah dirancang kedua negara. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dinilai perlu dipercepat. Presiden Prabowo memberi perhatian langsung terhadap hal ini agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan lebih optimal. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menyambut positif pertemuan bilateral ini. Ia menyampaikan Rusia terbuka untuk memperluas kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Menurut Putin, hubungan kedua negara telah memasuki tahap yang lebih bermakna setelah adanya deklarasi kemitraan strategis. Pertemuan ini dinilai menjadi langkah konkret untuk mengisi kerjasama ini dengan implementasi yang lebih luas. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Dengan perkembangan ini, hubungan Indonesia dan Rusia bergerak ke arah yang semakin erat. Kedua negara terus mendorong kerjasama yang memberi manfaat bersama dan memperkuat posisi di tingkat global. Saat pertemuan di Kremlin, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Hari Kosmonaut dan Pasca kepada Presiden Vladimir Putin serta rakyat Rusia. Ucapan ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara di tengah dinamika global. Selain itu, momen ini juga menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang terbuka menjalin persahabatan. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin menghadirkan suasana hangat yang mencerminkan hubungan baik kedua negara. Dalam kesempatan itu, ucapan selamat yang disampaikan menjadi bagian dari komunikasi yang memperkuat kedekatan antar pemimpin. Selanjutnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan Hari Kosmonaut kepada pemerintah dan masyarakat Rusia.
Hari ini memiliki makna penting dalam sejarah dunia, terutama dalam pencapaian eksplorasi luar angkasa. Perayaan ini berkaitan dengan keberhasilan penerbangan manusia pertama keluar angkasa pada 12 April 1961. Sosok Yuri Gagarin menjadi tokoh utama dalam peristiwa ini dan dikenal luas secara global. Menariknya, pengaruh peristiwa ini juga terasa di Indonesia. Nama Gagarin bahkan digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai nama anak, menunjukkan kedekatan budaya yang terbentuk secara tidak langsung. Lebih lanjut, ucapan Presiden Prabowo tidak berhenti pada peringatan ini. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada Presiden Putin dan masyarakat Rusia yang merayakannya. Saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, Hari Kosmonaut bagi Rusia, itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Banyak orang Indonesia, anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, Hari Paskah. Ucapan ini mendapat sambutan positif dari Presiden Putin. Ia memandang perhatian dari Indonesia sebagai hal yang istimewa, terutama karena datang dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Putin turut menyoroti nilai keberagaman yang dijunjung di negaranya. Ia menyampaikan berbagai hari raya keagamaan dirayakan bersama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih. Di sisi lain, momen ini juga mencerminkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Pendekatan yang dijalankan tetap menjaga prinsip bebas aktif dengan membuka ruang kerjasama dan persahabatan dengan berbagai negara. Melalui interaksi yang hangat ini, hubungan Indonesia dan Rusia terus berkembang dengan dasar saling menghormati. Kedua negara menunjukkan upaya menjaga komunikasi yang konstruktif di tengah situasi global yang dinamis. Pemirsa, ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global. Simak laporannya usai yang satu ini. Jangan kemana-mana.